kunci kemenangan ketika ingin menguasai wilayah Majalengka. Bahkan Belanda, Jepang, sampai pejuang kemerdekaan rebutan untuk menguasai gua ini. Kenapa bisa gitu ya? Kalian penasaran? Oke, di sini aku bakal mengajak kalian untuk menonton sebuah vlog tentang video bersejarah yang ada di Kota Majalengka. Di sini saya sedikit merinding dengan ketika masuk ke kawasan ini karena di dalamnya ada gua dan juga aura-aura mistisnya sama saya kerasa. Kalian penasaran tempatnya ada di mana? Hai guys, sekarang aku lagi berada di Jalan Raya Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, di samping Kodim 0617 Majalengka. Ada tempat yang bikin aku merinding. Bukan rumah hantu, namanya Gua Jepang. Tapi sebenarnya ini bukan gua buatan Jepang loh. Plot twist kan? Gua ini dibangun sama Belanda pada tahun 1923. Udah 100 tahun lebih ya, gokil loh. Coba kalian bayangin, dulu Belanda bangun gua ini buat ngintip-ngintip warga Majalengka. Karena waktu itu warga Panyidangan, Ciurih, sama Maja udah berani lawan Belanda. Mereka panik dong. Tahun 1942-nya Jepang ambil alih gua ini. Jepang menggunakan gua ini buat macam-macam. Ada yang dipakai untuk pos pantau, ada yang buat senjata, bahkan ada yang dipakai untuk nyiksa tawanan perang. Seram kan? Dan kalian perlu tahu, tempat ini punya 4 pintu masuk yang ukurannya sama semua. Meski gak luas, tetapi gua ini masih asli. Banyak banget pohon-pohonan, di depannya juga masih ada sungai. Lebih seru lagi nih, ternyata pada tahun 1947 Belanda serbu dan rebut gua ini dari tangan pejuang Indonesia. Belanda sampai kejar-kejaran tempat yang mereka bikin sendiri. Tetapi sayangnya di dalam gua ini masih banyak sekali coret-coretan yang tidak senonoh. Bahkan ketika saya masuk ke dalam, kaget karena banyak gambar-gambar yang enggak mengenakan ketika dilihat. Tapi kawasan ini sekarang sudah diperbaiki. Ketika saya ke sana, kawasan ini sedang ada proses perbaikan. Ada informasi ternyata kawasan ini bakal dijadikan tempat diperindah. Jadi tempat sejarah yang diperindah. Kalau dulu saya pernah lihat di video sebelumnya, gua ini masih terlihat seperti di dalam hutan di semak-semak. Masih terlihat serem banget gitu. Kalau sekarang saya lihat gua ini udah dipercantik, kayak batu-batuannya diperindah, ada warnanya, ada tempat untuk nyantainya juga. Di sini saya akan memasuki salah satu gua yang ada di sini. Mari kita lihat apa sih yang ada di dalam guanya. Yuk, kita lihat bersama-sama. Nah, di sini ada gambar-gambar banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu gua yang pertama kali saya masuk. Yang gua yang ini nggak tembus ke gua yang sebelahnya, jadi cuman hanya satu ruangan gitu. Nanti beda sama gua yang selanjutnya aku masuk, jadi bentukannya beda.
Kita bakal memasuki gua yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata gua ini bisa tembus ke gua selanjutnya. Gua ini bisa tembus ke pintu selanjutnya. Berarti desain yang tadi sama desain yang ada di sini tuh beda ya teman-teman. Sejarah lain juga mengatakan ini adalah bunker yang dijadikan tempat pengasingan rakyat Indonesia yang dianggap sebagai pemberontak. Beberapa bangunan di antara bunker juga dibuat oleh tawanan pribumi yang disuruh oleh pemerintah Jepang. Ada 2 bunker utama dengan masing-masing memiliki akses pintu keluar yang masih terbuat dari baja tebal di setiap bunker. Setiap bunker mengarah pada ruangan utama dengan ukuran 5x5 meter. Peristiwa sejarah ini berhubungan erat dengan peristiwa pelanggaran terhadap Perjanjian Linggarjati. Tentara Belanda saat itu jelas mengingkar janji dan beroperasi dari etika dari ketentuan yang telah disepakati. Dari hasil perundingan Linggarjati, pasukan Belanda secara aktif mengambil langkah-langkah penting dalam aksi agresi militer. Mereka menjaga tempat-tempat vital termasuk markas-markas besar tentara Belanda di Tonjong. Kalian tahu gak sih, ternyata aku setelah membuat vlog ini bisa mengetahui beberapa sejarah tentang kota Majalengka. Sekian vlog dari saya. Untuk salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.